Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video podcast dari Raymond Chin, yang mana dalam podcast mereka berbicara soal bagaimana membedakan wahyu yang benar dari Tuhan atau bukan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Banyak orang yang mengaku dapat wahyu. Bagaimana cara membedakan wahyu yang benar dari Tuhan dan bukan? Bagus. Mampus. Beneran yang susah lo nanya ya. Yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak? Wah. Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah malah menyembah bukan yang seharusnya? Banyak nabi-nabi palsu kan. Tiba-tiba ada hari ini Lebaran, tahu dari mana? Saya habis nelfon Allah. Itu kan dia ngaku dapat wahyu tuh. Dia ngaku dapat wahyu, tapi kalau kita punya fondasi Islam yang kuat, sangat tidak mungkin kita bisa nelfon Allah. Karena yang bisa nelfon Allah cuma Nabi Muhammad, orang terakhir yang bisa nelfon Allah kan. Barusan pertanyaan dari Faren adalah cara membedakan wahyu yang benar dari Tuhan atau bukan. Menariknya, yang ditanya Faren adalah wahyu, bukan pembawa wahyu atau nabi. Tapi yang dijawab admin sepulang sekolah adalah ciri nabi palsu. Pertanyaan Faren sudah dijawab dalam Alkitab, yaitu dalam Ulangan 18 ayat 20-22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Teman-teman perhatikan, menurut Alkitab, wahyu yang tidak benar dari Tuhan, jika wahyu yang dikatakan oleh nabi itu tidak terjadi. Dalam ayat ini juga tidak hanya menunjukkan wahyu yang benar dan tidak. Ayat ini juga menunjukkan ciri nabi yang benar dan palsu. Sesuai ayat ini, ciri nabi yang palsu adalah jika nabi itu berkata demi nama Allah lain selain dari Allah Yahweh. Mari kita menguji nabi saudara kita Muslim dengan standar ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad berkata demi Allah lain? Mari kita lihat ayat Quran surah 27 ayat 91. Sesungguhnya aku dalam kurung, Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Makkah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Jadi, menurut ayat ini, Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekkah. Dan siapakah Tuhan negeri Mekkah? Menurut Al-Quran, namanya adalah Allah. Sementara Tuhan dari nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah Yahweh. Nabi perjanjian lama tidak mengenal nama Allah yang adalah Tuhan negeri Mekkah. Mari kita kembali ke jawaban admin sepulang sekolah. Dia katakan tadi, yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak? Wah. Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah malah menyembah bukan yang seharusnya? Dan mari kita bandingkan kekhususan untuk Muhammad menurut literatur Islam sendiri. Nanti teman-teman simpulkan sendiri apakah Muhammad nabi yang benar sesuai dengan standar dari admin sepulang sekolah. Literatur Islam yang saya maksud adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini akan dibacakan oleh Brother tanpa ragi. Pada video ini saya akan membahas keistimewaan Nabi Muhammad. Dan supaya saya tidak dikatakan menafsirkan seenak saya sendiri, saya hanya akan membaca tafsir dari buku tafsir Al-Qurtubi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pada video ini kita akan membaca keistimewaan Nabi Muhammad dari buku tafsir Al-Qurtubi volume 14, halaman 521, poin ke-16. Tafsir Al-Qurtubi volume 14, halaman 521, poin ke-16 adalah penjelasan dari ayat Al-Quran surat 33 ayat 50. Allah SWT memberikan kekhususan kepada nabinya dalam beberapa hukum syariat yang tidak diberikan kepada yang lain dalam masalah haram, wajib, dan halal. Ini adalah keistimewaan bagi Nabi SAW atas umatnya dan martabat dan kedudukan yang khusus bagi beliau. Oleh karena itu,
ada sesuatu yang diwajibkan kepada beliau yang tidak diwajibkan bagi yang lain. Dan ada sesuatu yang diharamkan kepada beliau, namun tidak kepada yang lain. Begitu juga, ada beberapa hal yang dihalalkan kepada Nabi SAW, namun tidak dihalalkan kepada umatnya. Hal-hal yang demikian, ada yang disepakati, dan ada juga yang diperselisihkan. Hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW, jumlahnya sekitar 16 macam, yaitu 1. Harta rampasan perang. 2. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. 3. Puasa wisal. 4. Menikah lebih dari 4 istri. 5. Nikah dengan lafaz hibah, dalam kurung penyerahan diri. Lafaz artinya ucapan, hibah artinya pemberian ya. Ini yang dimaksud adalah apa yang di dalam Al-Quran surat 33 ayat 50 yang tadi kita baca. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua mukmin. 6. Nikah tanpa wali. 7. Nikah tanpa memberi mahar. 8. Nikah dalam keadaan berihram. Berihram ini artinya dalam keadaan ketika mau melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Semua muslim pantang untuk bersetubuh atau menikah ketika berihram kecuali Nabi Muhammad. 9. Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. 10. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal untuk menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. 11. Nabi SAW membebaskan Syafi'ah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar. 12. Memasuki Mekah tanpa pakaian ihram, sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. 13. Melakukan perang di Mekah. 14. Nabi SAW tidak mewarisi. Sedang bagian ini dimasukkan pada bagian yang dihalalkan bagi beliau, karena apabila ajal seseorang sudah dekat, maka akan hilang kebanyakan dari hartanya, dan tidak ada yang tersisa, kecuali sepertiganya. Dan bagian Nabi SAW kekal dan tidak dirusak, sebagaimana dijelaskan ketentuannya dalam ayat warisan. 15. Status kawin abadi beliau, meskipun beliau telah wafat. 16. Apabila Nabi SAW mentalak istrinya, maka si istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar maupun yang kehausan, meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal ini berdasarkan firman Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Dalam kurung Al-Quran surat 33 ayat 6. Bagaimana menurut teman-teman setelah mendengar beberapa keistimewaan Nabi? Dalam Alkitab tidak ada Nabi yang mendapatkan keistimewaan seperti itu. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri sesuai dengan data-data yang kita tampilkan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap podcast di channel Raymond Chin. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya.
Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak, kosong.